Martin Luther King Jr. lahir pada tanggal 15 Januari 1929 di Atlanta, Georgia, dalam keluarga pendeta baptis yang sangat religius dan aktif dalam komunitas Afrika Amerika. Sejak kecil, King sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang menghadapi diskriminasi rasial di Amerika Selatan pada era segregasi Jim Crow. Ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kepekaan terhadap ketidakadilan sosial sejak usia muda. Pendidikan King sangat baik. Ia lulus dari Morehouse College di usia 19 tahun dan kemudian melanjutkan studi teologi di Crozer Theological Seminary serta mendapat gelar doktor dari Boston University. Masa muda King dipenuhi dengan pemahaman mendalam tentang agama, filsafat dan sejarah perjuangan hak sipil yang menjadi fondasi kuat dalam kepemimpinannya kelak. Pengalaman hidup dan pendidikan ini membentuk visi King tentang dunia yang bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan, mendorongnya untuk berjuang tanpa kekerasan. Karier Martin Luther King Jr. sebagai pemimpin hak sipil mulai menonjol saat ia memimpin boikot bus Montgomery pada tahun 1955 setelah Rosa Parks ditangkap karena menolak memberi tempat duduknya kepada orang kulit putih. Aksi damai ini menjadi momentum besar dalam gerakan melawan segregasi rasial di Amerika Serikat. King menerapkan prinsip-prinsip non-kekerasan yang terinspirasi dari Mahatma Gandhi, meyakini bahwa perubahan sosial harus dicapai melalui cara-cara damai dan moral. Kepemimpinannya dalam Montgomery Bus Boycott membawa perhatian nasional dan internasional pada isu diskriminasi rasial. Selama periode ini, King menghadapi berbagai ancaman dan intimidasi, tetapi ia tetap teguh dengan keyakinan dan visi tentang keadilan sosial. Perjuangan ini membuka jalan bagi pengesahan undang-undang hak sipil yang bersejarah di Amerika. Pidato I Have a Dream yang disampaikan King pada 28 Agustus 1963 di depan ribuan orang dalam acara March on Washington menjadi simbol utama gerakan hak sipil Amerika. Dalam pidato ini, King menggambarkan visi dunia di mana anak-anak dari segala ras dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa diskriminasi. Pidato ini tidak hanya menggerakkan jutaan pendengar saat itu, tetapi juga menginspirasi generasi mendatang di seluruh dunia. Kata-kata penuh harapan dan tekad tersebut memperkuat tekad rakyat Amerika Afrika dan pendukung kesetaraan untuk terus berjuang. Momen ini menjadi tonggak sejarah yang mengubah cara pandang Amerika dan dunia terhadap hak asasi manusia serta kesetaraan ras. Martin Luther King Jr. secara konsisten menganut strategi perjuangan non-kekerasan sebagai metode utama dalam mencapai perubahan sosial. Ia percaya bahwa kekerasan hanya akan memperpanjang penderitaan dan memperburuk diskriminasi. Namun, strategi ini tidak mudah dijalankan. King dan para pendukungnya sering menghadapi serangan brutal dari aparat keamanan, tahanan, serta ancaman pembunuhan. King sendiri pernah dipenjara berkali-kali dan mengalami tekanan psikologis yang luar biasa. Meskipun begitu, keteguhan dan ketulusan perjuangannya membuat gerakan ini mendapatkan simpati luas. King juga piawai membangun koalisi lintas ras dan kelas sosial, memadukan tuntutan hak sipil dengan isu keadilan sosial yang lebih luas. Pada tahun 1964, Martin Luther King Jr. dianugerahi Nobel Perdamaian atas usahanya dalam memperjuangkan hak sipil dengan damai dan non-kekerasan. Penghargaan ini mengukuhkan posisinya sebagai tokoh dunia yang dihormati dalam perjuangan kemanusiaan. Meskipun pada tahun 1968 King dibunuh, warisan pemikiran, pidato, dan aksi damainya terus hidup. Hari Martin Luther King Jr. yang diperingati setiap bulan Januari menjadi pengingat bagi dunia tentang pentingnya kesetaraan, keadilan, dan perdamaian. Pengaruhnya juga meluas ke berbagai gerakan sosial lain di seluruh dunia, menjadikan King sosok ikonik dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia global. Perjalanan Martin Luther King Jr. penuh dengan pengorbanan pribadi yang besar. Ia harus menghadapi tekanan keluarga, ancaman pembunuhan, dan akhirnya kehilangan nyawa di tangan para pembenci perubahan. Namun, keteguhan hatinya tak pernah goyah.
Pesan King tentang cinta, persatuan, dan perdamaian tetap relevan hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa perubahan sosial membutuhkan keberanian, komitmen, dan kesabaran. Dunia mengenang King bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi juga sebagai simbol harapan dan kemanusiaan yang abadi. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi setiap generasi untuk terus memperjuangkan hak dan keadilan tanpa kekerasan.